Huh? 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 Fucking Robitussin. I don't know how this shit got me. So I know you care. Bring it over to my place. You don't know what you do. Assalamualaikum semuanya. Pada video ini saya akan memberikan sedikit penjelasan terkait hukum progresif. Saya juga memberikan penjelasan yang singkat dan padat. Semoga semua yang mendengarkan dan menyimak video saya akan masuk surga dan menambah ilmunya. Amin Allahumma amin. Baiklah, saya akan membacakan pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama ada pengertian hukum progresif, latar belakang hukum progresif, pengertian positivisme hukum, karakteristik positivisme hukum, dasar konseptual hukum progresif, ciri penafsiran hukum progresif. Baiklah, saya akan masuk ke dalam pengertian hukum progresif. Pengertian hukum progresif menurut almarhum Sajipto Raharjo, hukum progresif merupakan suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia. Kemudian kita masuk ke latar belakang hukum progresif. Yang pertama ada kerisauan terhadap proses penegakan hukum yang cenderung carut-marut. Reformasi hukum yang gagal disebabkan paradigma yang melandasnya tidak berubah, yakni paradigma positivisme. Cara berhukum yang memahami hukum sebagai skema yang final dan otonom, serta pendidikan hukum yang serba mengajarkan hukum dengan rasionalitas tekstual. Selanjutnya kita masuk ke dalam pengertian positivisme hukum. Positivisme hukum adalah hendak menjadikan hukum separuhnya otonom dan menyusun sebuah ilmu pengetahuan hukum yang lengkap dan disahkan atas semua sistem normatif yang berlaku di dalam masyarakat pada umumnya. Yang memiliki arti berlaku itu di dalam masyarakat seperti hukum yang hidup di dalam masyarakat itu sendiri, hukum yang telah ada dari lahir. Kemudian kita masuk ke dalam karakteristik dari positivisme hukum. Yang pertama ada objektivisme, yaitu paham yang meyakini kebenaran itu bersifat objektif. Kemudian determinisme, yaitu paham yang berdasarkan pada ilmu. Kemudian reduksionisme, yaitu paham yang memiliki sebuah pandangan tunggal linear terhadap realitas. Kemudian mekanistik, yaitu paham yang mengatakan bahwa realitas dapat dipahami dengan menganalisa dan memecahnya, lalu dijelaskan dengan pengukuran kuantitatif. Kita masuk ke dalam dasar konseptual hukum progresif. Yang pertama ada hukum sebagai institusi yang dinamis. Kemudian yang kedua hukum sebagai ajaran kemanusiaan dan keadilan. Yang ketiga hukum sebagai aspek peraturan dan perilaku. Dan terakhir hukum sebagai ajaran pembebasan. Kemudian kita masuk ke dalam ciri penafsiran hukum progresif. Yang pertama ada penafsiran dengan tujuan kemanusiaan guna kesejahteraan manusia. Kemudian, penafsiran progresif tidak selalu bertumpu pada logika saja. Terkadang rutinitas logika harus ditinggalkan. Yang ketiga, ada penafsiran ini dilakukan dengan lompatan paradigma, yaitu tidak membaca hukum secara tekstual, melainkan dengan logika kepatuhan, kesadaran, dan keadilan sosial. Kemudian yang keempat, penafsiran progresif tidak selalu mengedepankan rule atau yang kita kenal dengan hukum, tapi juga dengan behavior. Dan yang kelima, penafsiran progresif dimobilisasi dengan kekuatan empati, kejujuran, dan kepedulian, serta kemanusiaan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Semoga dapat menambah ilmu kita. Saya mohon maaf apabila saya ada salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.